Hai, saya Toto. Selamat datang di channel YouTube saya. Ini adalah video pertama saya yang rilis tahun 2022. Di video ini saya mau mereview novel Tingkah karya Nico Machi terbitan Elex Media Komputindo. FYI, novel Tingkah ini sebenarnya diterbitkan dalam bentuk e-book. Kalau dalam versi e-booknya ada 3 jilid, sedangkan yang saya pegang ini adalah versi print on demand. Untuk yang e-book bisa teman-teman dapatkan di Google Books atau Gramedia Digital Book, sedangkan yang versi print on demand saya peroleh secara langsung dari penulisnya. Novel Tingkah menceritakan perjalanan Jonathan, mahasiswa tingkat akhir yang datang sendirian ke Pulau Tingkah untuk meneliti kehidupan masyarakat di sana. Pulau Tingkah sendiri di novel ini digambarkan terletak di sebelah timur laut Pulau Madura. Penduduk asli Pulau Tingkah 100% menganut aliran kepercayaan Midaya. Aliran kepercayaan Midaya menyembah Mahadewi Midaya dan 12 dewi lainnya. Sama seperti sesembahan yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Pemuka aliran kepercayaan ini juga semuanya berjenis kelamin perempuan. Gak ada laki-lakinya. Kembali ke Jonathan. Sebetulnya Jonathan datang ke Pulau Tingkah bukan untuk melakukan penelitian skripsi, tapi dia datang untuk menuntaskan misi Taski, pacarnya yang udah meninggal. Misi itu adalah mencari ayah Taski yang menghilang selama puluhan tahun. Ayah Taski adalah penduduk asli Pulau Tingkah yang merantau ke Pulau Jawa. Ketika Taski masih anak-anak, ayahnya pergi meninggalkan dia dan ibunya. Ayah Taski bilang mau kembali ke Pulau Tingkah untuk mengabdikan diri sebagai hamba di kuil Midaya. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa? Bukannya tadi udah dibilang kalau semua pemuka aliran kepercayaan Midaya berjenis kelamin perempuan. Jika teman-teman ingin tahu, saya nggak mau kasih tahu, maunya kasih senyum aja. Lanjut ke Jonathan. Selama melakukan penelitian skripsi dalam tanda kutip di Pulau Tingkah, Jonathan berusaha mengorek banyak informasi dari penduduk asli Pulau Tingkah mengenai keberadaan ayah Taski. Apakah berhasil? Yang ada, Jonathan malah terseret dalam pusaran konflik yang berhubungan dengan sejarah kelam di Pulau Tingkah. Dia kemudian juga terbawa-bawa dalam masalah yang berhubungan dengan hantu penunggu mercusuar Pulau Tingkah. Novel Tingkah ini genrenya adalah thriller misteri. Trigger warningnya di dalam novel ini ada adegan suicide, tepatnya di 2 bab terakhir, yaitu bab 27 dan bab 28. Buat teman-teman yang nggak nyaman dan sensitif dengan topik ini, saya sarankan lebih baik nggak usah baca. Dari novel ini seenggaknya saya menemukan 4 hal yang bisa di-highlight yang perlu saya share di video ini. Pertama adalah segala sesuatu yang kelihatan religius belum tentu suci. Ini berhubungan dengan ada tokoh pemuka aliran kepercayaan Midaya di novel ini yang kemudian dengan otoritas dan kewenangannya justru melakukan tindakan tidak senonoh kepada penduduk di Pulau Tingkah. Ini relate dengan keadaan Indonesia di belakangan hari, di mana ada pemuka-pemuka agama yang menyalahgunakan otoritasnya, menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pemerkosaan terhadap siswa di lembaga keagamaan yang mereka kelola. Kedua, tentang diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan. Ini adalah isu nasional, beritanya banyak beredar di mana orang-orang yang memiliki keyakinan atau kepercayaan berbeda dengan yang mainstream kemudian dipersekusi dan diintimidasi karena keyakinannya itu. Padahal penganut aliran kepercayaan sudah diakui di negara ini lewat UUD 1945, tepatnya di pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Dan per Juli 2018, kolom agama di KTP, kartu keluarga, atau dokumen resmi lainnya sudah bisa diisi dengan keterangan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, di dalam novel ini juga mengungkapkan tentang bagaimana dinamika, bagaimana rintangan dan tantangan
dalam membina hubungan romantik lintas agama. Di novel ini digambarkan bagaimana hubungan pernikahan antara ayah dan ibunya Taski, serta bagaimana lika-liku perjalanan asmara antara Taski dengan Jonathan. Keempat, di dalam novel ini ada unsur atau nilai tentang otoritas perempuan di lembaga keagamaan. Seperti kita tahu, kebanyakan lembaga agama diampu oleh laki-laki seperti kiai, pendeta, pastor. Tetapi novel ini menggambarkan sebaliknya. Jika ada yang mengatakan kalau sastra adalah cermin dari realitas di masyarakat, lewat novel ini kita dikasih tunjuk kalau sastra bisa memiliki dan menciptakan realitasnya sendiri yang bisa jadi berkebalikan atau jungkir balik dengan realitas di masyarakat. Ngomongin soal kelebihan novel ini, seenggaknya ada dua yang saya temukan. Yang pertama adalah tentang bagaimana suspense yang dibangun penulis di novel ini dimunculkan secara berlapis-lapis, sehingga kemudian membetot dan mencambuk rasa penasaran pembaca untuk baca lagi sampai selesai. Di awal misalnya saya dikasih tunjuk di dalam novel ini itu dengan kemunculan hantu penunggu mercusuar Pulau Tingka. Kemudian bagaimana rahasia hubungan Taski dan Jonathan yang baru terbongkar di bab-bab akhir. Kedua adalah tentang unsur lokalitas yang dibangun oleh pengarang, yaitu lokalitas di Pulau Tingka, tentang bagaimana kondisi alamnya, keseharian penduduknya, kuliner khas di Pulau Tingka, ritual-ritual aliran kepercayaan Midaya. Walaupun semuanya fiktif dan imajinatif, tapi cukup meyakinkan. Satu hal yang nggak srek dari novel ini adalah tentang adegan suicide. Timbul pertanyaan di dalam pikiran saya, kenapa harus diselesaikan seperti itu masalah yang muncul? Kenapa harus diakhiri demikian? Tidak adakah cara lain yang lebih bertanggung jawab? Nah, dari semua itu saya ngasih rating 3,5 dari 5 bintang untuk novel Tingka. Seperti itu dulu video review singkat untuk novel Tingka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kasih like dan subscribe channel ini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye!